Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Untuk kajian sore hari ini di Alam Citra, insya Allah kajiannya tematik. Apa judulnya ibu-ibu di flyer? Muslimah dan fitnah akhir zaman. Baik, kalau berbicara masalah fitnah, maka para ulama mendefinisikan dengan berbagai macam definisi. Ada yang mengatakan fitnah itu cobaan, ujian. Ada yang mengatakan fitnah itu adalah syubhat, dan berbagai macam definisi. Yang jelas ketika kita hidup di akhir zaman, maka keadaannya jauh lebih buruk daripada keadaan sebelumnya. Fitnahnya jauh lebih besar daripada keadaan sebelumnya. Kita sekarang ibu-ibu sudah merasa belum kalau fitnah yang ada di sekeliling kita itu sudah semakin mengerikan. Syubhat yang ada di sekeliling kita itu sudah semakin mengerikan. Kita sudah merasa belum? Iya bu, ya kan? Contoh misalnya, zaman dulu kala orang kalau mau minum minuman keras, mereka sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Sembunyi-sembunyi. Bahkan minuman keras juga nggak dijual bebas, iya nggak? Pernah nggak jumpa sama kasus ada orang minum-minum oplosan gitu kan? Maksudnya tidak dijual bebas di warung-warung atau di supermarket. Zaman sekarang minuman keras ada di mana-mana kan bu? Gampang ditemukan kan? Bahkan sampai ada orang nggak tahu minum obat semacam, dikiranya obat kayak obat batuk ya, ternyata di situ terselubung adanya narkoba ya. Jadi hari-hari ini kita hidup di sebuah zaman di mana subhat fitnah menyambar-nyambar. Atau yang kedua, dulu bu, yang namanya perzinahan itu merebak semerebak sekarang atau tidak? Tidak. Ya. Zaman dulu itu aib rasanya. Dulu kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, tuh bisa orang tuanya tuh stres gitu ya. Oh, ada malah satu kampung itu jadi gimana ya? Ya kan bu? Kalau misalnya jadi orang mengetahui, oh anaknya Bu Fulana dia hamil sebelum menikah, rasanya satu keluarga dicap jelek gitu loh. Zaman dulu, iya nggak ibu-ibu? Iya. Zaman sekarang banyak nggak anak-anak gadis yang hamil di luar nikah? Banyak. Dan banyak juga kejadian seperti zaman jahiliyah dulu yang mematikan atau mengubur bayi hidup-hidup. Kalau zaman sekarang namanya aborsi. Kalau zaman jahiliyah dulu mengubur bayi hidup-hidup hanya kepada bayi-bayi perempuan. Zaman sekarang nggak perempuan, nggak laki-laki, ya kan bu? Belum jelas bayinya jenis kelaminnya apa, cepat-cepat diaborsi. Dan inilah fitnah yang ada pada zaman kita sekarang. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, tidaklah hari kiamat itu terjadi kecuali perzinahan merebak di mana-mana. Dan perzinahan bukan hanya masuk dalam konteks laki-laki dan perempuan. Termasuk di dalamnya di zaman kita sekarang, penyuka sesama jenis laki-laki suka sama laki-laki itu perzinahan. Zaman dulu adanya peristiwa laki-laki suka sama laki-laki itu peristiwa aneh atau aneh bu? Aneh, nggak normal. Ya kalau misalnya ada orang laporan ke ibunya, bu, saya udah nggak suka sama perempuan deh, laki-laki, anak bilang ke ibunya, bu, saya udah nggak punya nafsu ya sama perempuan misalnya ya, saya sukanya sama laki-laki. Ibunya kaget nggak? Kaget, kamu nggak normal gitu. Bisa langsung dibawa ke rumah sakit jiwa itu. Anak-anak yang seperti ini. Zaman sekarang banyak nggak bu? Laki-laki suka sama laki-laki bu? Banyak, ya Allah. Dan yang paling ngeri itu mereka itu kadang nggak mau ngaku ya bu. Nggak mau ngaku maksudnya. Jadi untuk menutupi, saya tuh pernah jumpa, ini kisah nyata, saya pernah jumpa dengan seorang wanita di telepon tuh, mau maghrib tuh di telepon,
Nggak tahu beliau dapat telepon saya dari mana. Ditelepon saya bingung, saya angkat. Waktu itu saya bilang, ini dengan siapa? Dengan Fulanah. Ustazah Aziza bisa datang ke salah satu rumah sakit di Yogyakarta. Saya sangat membutuhkan Ustazah untuk datang ke sini. Kalau Ustazah nggak datang, nggak tahu Isa saya masih hidup apa enggak. Maksudnya dia mau bunuh diri. Saya kan takut ya Bu, maksudnya khawatir kalau sampai bunuh diri. Akhirnya saya bilang ke suami, ayo Bi, kita ke sana. Kita ke sana Bu. Kita ke sana, bener-bener dia lagi histeris gitu, lagi macam-macam. Dia ceritanya jadi beliau itu baru saja belum lama melangsungkan pernikahan. Ya, ketika sudah menikah, suaminya itu berterus terang kepada istrinya bahwa sebenarnya dia punya apa Bu? Punya pasangan gay. Dan perempuan ini yang dia akhirnya ngedrop, akhirnya dia belum bisa menerima kenyataan ini. Dia depresi, masuklah rumah sakit. Maksud dia kenapa sih memberitahukannya itu setelah nikah gitu loh. Kenapa suaminya itu dari sebelum nikah nggak bilang gitu. Apa Bu jawaban suaminya? Karena dipaksa sama orang tuanya, suruh menyembunyikan statusnya. Dan dia tetap tidak bisa menyembunyikan, lambat laun yo. Menurut suaminya tuh lambat laun pasti akan kecium mama kamu daripada saya memang gak cinta sama kamu gitu ya. Mending saya bilang aja dari awal. Depresi Bu. Ya. Jadi sekarang tuh kalau milih menantu, boleh ya, calon menantu. Di antara pertanyaannya gini, maaf ya Mas gitu. Kita yang nanya kalau kita punya anak perempuan. Ibu tuh sebenarnya khawatir zaman sekarang tuh banyak penyuka sama jenis. Ini mohon maaf sekali ibu mau tanya, atau bapaknya yang tanya lah, bapaknya ya, suami kita yang tanya. Mas penyuka sesama jenis bukan? Gitu nggak apa. Ada seorang psikolog ya terkenal, saya nggak mau menyebutkan namanya, orang Indonesia. Kata beliau, untuk zaman sekarang pertanyaan itu wajib diajukan daripada nanti terjadi apa-apa. Karena banyak kasusnya, nggak satu dua, banyak kasusnya. Bahkan suaminya bilang di Jogja juga banyak. Ya, ngeri ya Bu ya. Tapi ya memang harus kita benar-benar tanya. Yang kedua, banyak-banyak berdoa Bu. Kalau kita sekarang doanya Robbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah anak-anak yang solih dan solihah. Mulai ibu-ibu tambah lagi, ya Allah berikanlah saya menantu yang solih dan solihah. Karena pasangan anak-anak kita itu akan mempengaruhi kehidupan anak-anak kita. Iya nggak Bu? Ya kan? Pasangan itu kan nanti lambat laun satu frekuensi tuh. Apalagi misalnya kita punya anak perempuan. Laki-laki biasanya dalam rumah tangga itu menjadi seorang imam, mendominasi dalam keluarganya. Jadi minta sama Allah, ya Allah berikanlah saya anak-anak dan menantu yang salih dan salihah. Baik. Nah, untuk menghadapi fitnah yang merebak di mana-mana di akhir zaman ini, apa yang bisa kita lakukan, Bu? Seorang muslimah tuh harus bagaimana gitu loh. Yang pertama, harus semakin dekat dengan Allah. Tidak ada cara lain Bu, kecuali kita harus dekat dengan Allah. Perbaiki sholat kita, perbaiki wudhu kita, karena kaitannya sangat erat. Kalau wudhu benar, sholat insya Allah benar. Tapi kalau wudhu kita belum benar, khawatir sholat juga nggak benar. Kita harus belajar lagi bagaimana sih tata cara wudhu dan sholat sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita sudah mendapatkannya di alam citra. Alhamdulillah. Perbanyak berzikir, diantaranya mendekat kepada Allah itu perbaiki sholat, perbanyak berzikir. Karena dengan berzikir, maka Allah Azza wa Jalla akan menjaga hambanya. Terutama zikir pagi dan petang. Ya. Zikir pagi dan petang itu Bu, di antara manfaatnya adalah menolak bala. Jadi menolak bala yang diperbolehkan itu bukan bikin apa Bu Yuli tadi? Bikin kluih, bukan. Ternyata menolak bala itu di antaranya adalah baca zikir pagi dan petang. Ada di zikir pagi dan petang itu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas Sami'ul alim. Itu wiridnya, zikirnya. Dan tidaklah seorang hamba membaca zikir ini kecuali Allah akan jauhkan dari berbagai macam bala. Ya. Dan ini sahih. Ibu-ibu, yang namanya zikir pagi dan petang, kata Imam Ibnul Qayyim, itu diibaratkan seseorang sedang memakai baju besi. Orang kalau pakai baju besi ada yang memanah dari arah sana, kira-kira panahnya itu mantul lagi atau mengenai orang yang pakai baju besi. Baju besinya tebel nih, mantul. Ya, sama.
Zikir pagi petang itu diibaratkan orang kalau sudah baca zikir pagi dan petang, maka kalaupun ada sesuatu yang ingin mengenainya, insya Allah atas izin Allah, ya sesuatu itu akan balik kembali. Ya, jadi penting banget, penting banget. Dan kalau bisa yang namanya zikir pagi dan petang itu diprioritaskan, Bu. Khawatir kalau dinanti-nanti akhirnya bablas nggak baca. Jadi gimana Ustazah? Oke, subuh duduk sholat. Setelah sholat subuh, ibu-ibu baca zikir kan habis sholat? Ya, habis zikir sholat, lanjut zikir pagi. Gak nyampe setengah jam, Bu. Berapa kalau kita sudah hafal? Kurang lebih 15 menit sampai. Ya, 10 menit ya bisa. Ya, 15 menit lah, sebenarnya gak terlalu cepat-cepat sekali ya. Dan namanya zikir pagi petang tuh bukan hanya dibaca tapi ditadabburi. Kita harus paham artinya. Ketika kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berarti kita meyakini bahwa Allah zat yang maha hidup. Ya. Ketika kita baca surah Al-Ikhlas, ada di situ Allahus Samad. Ya Allah, saya bergantung hidupku kepadamu. Nah, itu juga Masya Allah diresapi. Ya. Atau ketika kita baca ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Berarti kita sedang meminta tolong kepada Allah. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, janganlah engkau berikan kepada kami barang sekejap mata pun urusan kami. Kami bersandar kepadamu, meminta tolong kepadamu. Terus si ibu-ibu. Jadi PR, tulis PR. Bagi yang sudah biasa membaca zikir pagi petang, alhamdulillah. PR-nya tadabburi arti dari zikir pagi dan petang. Bagi yang belum biasa baca zikir pagi petang, mulai dibiasakan. Karena ini penting nih untuk urusan kita. Jimat bahasa ya. Jimat tuh apa? Siji di rumah. Jimat yang diperbolehkan itu zikir pagi dan petang ya. Nah, Masya Allah ya ibu-ibu, boleh itu insya Allah di buku-buku zikir pagi petang hadisnya sudah sahih. Jadi ada tuh bukunya zikir pagi dan petang sesuai sunnah ya. Insya Allah harganya nggak nyampe 10.000 lah ya, 5.000 ya. Atau paling mahal kalau yang ada artinya berapa, 15.000 ya, nggak nyampe satu mangkok bakso ya. Aplikasi ada juga ya. Masalahnya aplikasi berat Bu Yuli, baru buka aplikasinya nggak di silent ting. Nah, baru seperempat baca zikir pagi sudah bablas. Ya. Boleh baca di aplikasi tapi harus di silent dulu. HP-nya harus di silent. Siap ibu-ibu? Siap ya. Boleh, ada aplikasi ada. Tapi nanti kalau baca dari HP ya ibu-ibu harus bisa menahan gitu loh. Bisa kuat. Iya, kuat kalau ada yang masuk nanti ya. Gitu kan, beda kan? Boleh nggak Ustazah baca Quran dari HP? Boleh. Tapi berat ya, harus di silent dulu. Baik, jadi itu ya, zikir mendekat kepada Allah dengan memperbaiki sholat, ibadah sunnah diantaranya puasa ya, itu juga boleh ditingkatkan puasanya. Dan bagi seorang istri hendaklah meminta izin kepada suaminya untuk berpuasa sunnah kalau suaminya di rumah. Ustazah, suamiku datangnya setiap pekan nih. Saya boleh kok sama suami kalau mau Senin Kamis, ya alhamdulillah. Silahkan gunakan kesempatan itu. Tapi kalau suaminya di rumah, suamiku alhamdulillah tipe setiap sore pulang Ustazah gitu ya. Saya kalau minta izin ke suami saya puasa, kata suami saya, jangan dulu istriku ya, aku pengen temenin makan ya, jangan dipaksa. Ya. Kemarin tuh lucu unik, ada jamaah, saya lupa jamaah di mana ya. Saya tanya, di sini ibu-ibu gimana keadaannya kalau puasa sunnah? Izinnya kemana? Gimana ke suami? Kalau tidak salah jamaah di Al-Hidayah Purwosari, Jakal. Kata di antara jamaah itu ada yang nyeletuk begini, Ustazah kita tuh kadang sedikit memaksa, bilangnya gini, ya besok aku mau puasa. Kalau ayah nggak mau puasa, yo berarti nggak makan di rumah. Ya itu namanya maksa. Ya. Jadi nggak boleh kita begitu. Ya. Jadi bagaimana izinnya? Kita bilang ke suami kita, Cin, dari malam tuh udah bilang, besok tuh Ayyamul Bid. Besok hari Kamis. Mau puasa ndak? Ya, kata suaminya, oh iya Bu, mau. Oke. Berarti ibu boleh puasa nggak? Boleh. Sahur bareng ya, kan enak. Tapi kalau kata suaminya, Cin, besok tuh Senin Kamis, besok Senin. Ternyata bertepatan dengan Ayyamul Bid. Mau puasa ndak? Suaminya bilang kayaknya nggak dulu deh Bu, banyak kerjaan ya di kantor gitu ya.
Saya boleh puasa nggak? Kalau nggak dulu gimana? Oke, sudah ditulis pahala sama Allah. Gampang perempuan itu, Bu. Baru punya niat, belum puasa, dia lebih berbakti kepada suaminya. Sudah ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kadang ya kita nih, seorang istri nih, boleh nggak besok Kamis puasa? Yo jangan dulu toh Bu. Puasa aja kok yo nggak boleh. Ada nggak yang bilang begitu? Hah? Puasa aja kok yo nggak boleh, itu sama dengan ngeles. Iya. Jadi benar-benar kita tuh sebenarnya sedang diuji bagaimana taat kita kepada suami loh Bu. Sampai-sampai di dalam Islam tuh ditekankan kalau mau puasa sunnah izin dulu ke suami. Suaminya mengizinkan is okay jalan. Suaminya nggak mengizinkan ya nggak usah puasa. Sudah ditulis pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan di antara cara mendekatkan diri kita kepada Allah di samping tadi puasa, berzikir, perbaiki salat kita, kemudian perbaiki bacaan Al-Quran kita, tadabbur itu penting banget, pakai banget. Ya ibu-ibu yang tahsinnya sudah bagus, bacaan Al-Qurannya sudah bagus, bukan kemudian berhenti belajar Al-Quran, tetap masih ada tugas untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran. Orang kalau ngerti isi kandungan Al-Quran Bu, baca ayat yang berkaitan dengan surga, itu bacanya tuh seperti membayangkan isi surga. Jadi saya itu kalau lagi ini ya Bu, kalau lagi pengen hiburan tuh biasanya saya buka makroah. Makroah itu halakoh Quran, biasanya orang-orang Mesir. Itu nanti di situ ada para ustazah dari berbagai macam belahan dunia, ya macam-macam, ada dari Sudan, dari Saudi, dari Indonesia juga banyak ya yang baca Quran. Karena mereka para ustazah bacaan Quran itu enak-enak. Ya, kalau lagi membaca tentang neraka mereka benar-benar sampai meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari neraka. Intonasinya itu loh. Intonasinya kan kalau orang yang paham dengan Al-Quran nggak lempeng-lempeng kayak kita. Kita mau berbicara masalah surga, neraka ya lempeng aja. Kenapa? Sama aja nadanya. Padahal di dalam Al-Quran tuh ada namanya ilmu ada. Ilmu ada itu bukan ada-ada ya. Ilmu bagaimana cara membaca Al-Quran. Ditadaburi sesuai dengan maknanya. Ya. Dan itu bagus banget. Bisa melembutkan hati. Jadi PR selanjutnya ibu-ibu. Kalau ada kan kita tidak bisa memahami Al-Quran kalau kita nggak belajar bahasa Arab. Gimana? Al-Quran kan pakai bahasa Arab. Jadi gimana Ustazah yuk belajar. Kalau ada halakoh-halakoh bahasa Arab belajar. Niatnya bukan cuman bisa ngomong cas-cis-cus. Kadang orang belajar bahasa itu beda-beda niat Bu. Oh saya nanti niat mau belajar bahasa Arab. Besok tahun depan kan mau haji. Biar saya nanti biar apa? Biar nanti jamaah lain mengira saya udah bisa cah-cisus gitu. Itu kan ada niat begitu ya. Jadi niatnya dikembalikan lagi, saya belajar bahasa Arab untuk bisa mengerti isi kandungan Al-Quran. Ya. Nah kalau belajar bahasa Arab belum ada tempatnya gimana? Yo kita baca artinya, boleh. Oh ada, Masya Allah. Nah setiap pekan, Masya Allah, Alhamdulillah. Syaratnya belajar bahasa Arab itu harus kuat Bu. Harus istiqomah. Pelajaran apa itu? 3 tahun itu ngulangi terus pelajaran SD kita itu masih ya. Apa itu pelajarannya? Kita subjek iya. Kita kasih ayo belajar bahasa Arab SD itu untuk jadi masih ada sekolah masih itu. Nggak apa-apa. Sekarang kalau sudah ada kitab bahasa Arab tapi untuk lebih bisa memahami isi Al-Quran itu ada. Boleh muyasar ya boleh ada. Masya Allah. Ya semoga Allah mudahkan ibu-ibu kita semuanya untuk bisa berbahasa Arab dengan niatan agar lebih mengena ketika membaca Al-Quran. Baik. Ibu pernah dengar nggak sholat tarawih imam tuh sampai sesegukan tuh baca Al-Fatihah? Pernah nggak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau misalnya lagi ihdinas siratal mustaqim. Nangis. Terus diulangi lagi sama imamnya ihdina gitu ya.
Nangis tuh imamnya sesenggukan. Kenapa beliau nangis? Terharu, paham maknanya. Yang di belakangnya orang Indonesia nangis juga, baper. Ya. Iya, jadi jangan sampai hanya baper, tapi kita harus paham maknanya. Baik, yang kedua ibu-ibu, tadi sudah ya mendekat kepada Allah. Yang kedua, kita harus bagaimana nih hidup di akhir zaman ini? Yang kedua adalah harus pandai-pandai menjaga diri, Bu. Pandai-pandai menjaga diri. Caranya seperti apa pandai-pandai menjaga diri itu? Caranya diantaranya adalah carilah teman yang salihah. Karena teman itu berpengaruh untuk agamanya seseorang. Berteman dengan orang salihah, orang baik. Mesti kalau kita melenceng sedikit saja mereka memberikan nasihat kepada kita. Nggih mboten ibu-ibu. Iya. Dan kalau sudah punya teman yang salihah, pegang Bu. Pegang. Ya, teman yang salihah itu rizki dari Allah. Tidak semua orang diberikan sahabat yang salihah. Sahabat yang salihah bisa teman kita, bisa pasangan hidup kita. Jadi kalau selama ini alhamdulillah suami saya tuh bawel banget Kalau saya keluar misalnya nggak pakai kerudung sudah dimarahin habis deh. Ibu kenapa tadi nggak pakai kerudung? Ibu kenapa tadi nggak pakai kaos kaki? Gitu ya. Kita bersyukur sama Allah. Alhamdulillah suamiku termasuk orang yang cemburu ketika istrinya bermaksiat kepada Allah. Disyukuri Bu. Alhamdulillah. Kita punya teman. Ya teman kita suka nasehatin. Ya saya tuh sebenarnya sayang banget ya ke jenengan itu. Saya ndak mau jenengan terlalu jauh dari Allah. Ya nasehatin. Masya Allah. Misal. Kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Berarti temanku ini solihah. Zaman sekarang itu Bu. Banyak orang-orang baik ketika berteman dengan orang-orang yang tidak baik akhirnya terbawa. Banyak banget, nggak 1-2 kasusnya. Saya pernah mendapatkan cerita dari salah satu ibu-ibu yang ada di Surabaya. Beliau bilang, Ustazah kenal nggak sama jamaah yang biasanya kadang ikut juga kalau Ustazah ke Surabaya. Namanya Bu Fulana. Saya tuh kadang nggak ngeh Bu, saya ngeh kadang kalau ke panitia aja. Oh panitia yang suka antar jemput dari hotel menuju masjid atau menuju hotel, saya tahu oh ada ibu ini kan suka ngobrol kalau misalnya, yaitu plusnya orang yang jemput tuh begitu. Bu Yuli kalau nggak jemput saya nggak ngeh ke Bu Yuli, karena jemput Bu Eti juga jadi ngeh, ya nggak Bu? Kata ibu yang di Surabaya itu bilang gini, Ustazah, Ibu Fulana itu qadarullah sekarang sudah jauh ya. Dulu tuh dia itu Masya Allah semangat ngajinya. Dia nutup aurat, rajin, beginilah intinya. Karena dia berteman dengan Karena dia berteman dengan orang yang gak baik, akhirnya dia ikut-ikutan. Sudah semakin jauh dari Allah. Ya Allah sedih Bu. Walaupun saya belum tahu persis orangnya, tapi diceritain begitu tuh sedih. Ya Allah, begitulah hidayah ya. Kalau Allah sudah memberi, maka mudah bagi Allah untuk memberikannya kepada seorang hamba. Kalau Allah sudah mencabut hidayah dari seseorang, maka itu mudah bagi Allah. Nah, di antara cara ikhtiar kita agar hidayah kita tetap dijaga oleh Allah, bergaulah dengan orang-orang yang salihah, dengan orang-orang yang salih. Karena kita hidup di akhir zaman, Bu. Ya. Dimana kalau kita nggak punya teman, nggak punya bestie yang sama-sama mengingatkan kita dengan hari akhir, mengingatkan kita tentang hisab, mengingatkan kita tentang surga dan neraka, hidup kita bablas. Betul. Apalagi bestinya ini apa-apa diingatkannya dengan dunia. Bahkan ada loh Bu, seorang perempuan yang kerjaannya itu ngompor-ngomporin. Saya pernah jumpa sama jamaah itu curhat ke saya, Ustazah apa hukumnya kalau saya punya kakak saya tuh hobinya itu suka ngompor-ngomporin teman-temannya yang sudah berkeluarga suruh cerai. Betul, itu ada loh jenis-jenis perempuan yang seperti itu. Iya ada Bu. Dia sampai bilang gini, kata jamaahnya, sampai kakak saya tuh punya stok laki-laki. Betul stok laki-laki, dan bilang ke teman-temannya, dikompor-komporin, kamu kalau hidup sama suamimu tuh hidupmu gak akan berubah, kayak gitu-gitu aja naik motor. Saya ada tuh
laki-laki dia jabatannya begini, punya gini-gini. Nanti kalau kamu nikah sama dia kamu dapat ini gitu loh. Itu ada, orang-orang begitu tuh ada, perempuan seperti itu ada. Dan yang berkata adiknya kepada saya. Jadi adiknya sudah ngaji, sedih gitu lihat kakaknya seperti itu. Ya Allah. Saya bilang perbanyak doa, ya. Karena kan memang yang namanya seton itu kan ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Ngeri Bu, ngeri. Ya. Jadi ya Allah, tolong ya Allah berikan kepada hamba wanita-wanita yang baik aja ya Allah gitu ya. Yang solihah aja ya Allah. Kalaupun hamba harus bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, semoga hamba bisa mewarnai dengan kebaikan. Gitu doanya. Jadi boleh kita berteman dengan orang yang baru masuk Islam, orang yang baru hijrah, orang yang hanif, boleh. Tapi kita mempengaruhi. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.